Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Alim yang asalnya dari Tulungagung, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di episode kali ini kami dapat kiriman cerita tentang perjalanan dinas yang sangat menegangkan sekali. Dan cerita ini dikirim oleh salah satu sobat kembara. Nama sobat kembara kita ini adalah Mu'alim, tapi dia lebih akrab dipanggil dengan sebutan Alim. Nah, Mas Alim ini lahir dan besar di daerah Tulungagung, Jawa Timur. Tapi sejak dia lulus SMA, Alim merantau dan mencari pengalaman hidup. Jadi waktu itu dia pindah ke Jakarta, dan di situ Alim langsung nyari kerjaan. Nah, di Jakarta itu Alim merintis karirnya dari benar-benar nol. Dan di awal-awal merantau di Jakarta itu dia dapat kerjaan di salah satu gedung perkantoran elit yang ada di daerah Sudirman. Tapi di sana posisi Alim ini adalah seorang office boy. Nah, meskipun statusnya adalah seorang OB, Alim itu kerasan kerja di sana. Dia betah banget kerja di situ. Karena yang pertama, lingkungan kerjanya itu nyaman. Dan yang paling membuat Alim sangat bersyukur sekali adalah orang-orang di kantor itu, mereka semua itu rata-rata punya attitude yang luar biasa baik. Meskipun Alim ini adalah seorang OB, dia itu sama sekali nggak pernah diperlakukan beda sama karyawan yang lain itu. Bahkan manajer di perusahaan itu, dia ini sikapnya baik sekali ke Alim. Awalnya Alim itu sampai merasa kayak heran, kok bisa ya ada seorang manajer perusahaan besar mau nongkrong dan ngopi bareng sama OB di warung kopi pinggir jalan. Dan saking humble-nya manajernya ini, Alim itu masih nggak percaya. Sampai hari ini, beliau itu mau merangkul bawahan-bawahan. Nah, nama manajernya itu Pak Bobi. Usia Pak Bobi waktu itu sekitar 49 tahun. Nah, di sela-sela nongkrong bareng itu, Pak Bobi ini sering ngasih motivasi hidup ke Alim dan juga ke karyawan-karyawan yang lain. Pak Bobi itu cerita kalau dulu di masa mudanya, beliau ini juga merintis karir itu dari level yang paling bawah. Tapi karena beliau selalu berusaha untuk bisa dipercaya, amanah selalu dalam setiap kerjaan, dan beliau ini selalu ikhlas untuk menjalani semua. Karirnya di situ akhirnya perlahan naik, sampai akhirnya Pak Bobi ini bisa menduduki posisi sebagai manajer. Nah, singkat cerita, perusahaan itu lagi ekspansi. Jadi Alim ini sudah kerja beberapa tahun di situ, terus perusahaan tersebut itu sedang ekspansi. Mereka buka pembukaan cabang kantor baru yang lokasinya itu ada di Kalimantan, tepatnya di kota Samarinda. Dan pas momen pembukaan cabang baru itu, Pak Bobi ini manggil Alim. Dia disuruh masuk ke ruangannya Pak Bobi. Terus di ruangan itu Pak Bobi ini secara langsung menugaskan Alim mutasi ke Samarinda. Awalnya Alim kaget. Dia mikirnya, waduh, berarti selama ini kerjaku nggak beres sampai-sampai aku dimutasi ke sana. Ternyata Alim ini diangkat jadi staff sales. Dan jujur, posisi sales di kantor itu memang sangat menggiurkan. Bonus penjualannya pun juga banyak. Kalau bonus itu dijumlahkan dengan gaji pokok, itu take home pay bulanan yang dibawa pulang itu bisa menyentuh angka sampai 20 jutaan. Jadi kalau dibandingkan sama gaji Alim yang selama ini hanya seorang OB, angkanya ya jauh. Waktu itu karena Alim merasa belum pede ketika dia dikasih mandat seperti itu, Alim sempat tanya ke Pak Bobi, Pak, kenapa kok saya? Saya ini kan cuma lulusan SMA dan saya di sini ini OB. Kok tiba-tiba saya ditugaskan dan dipercaya megang posisi sales, apalagi ini cabang baru. Nah, di situ Pak Bobi menjelaskan alasannya. Kata Pak Bobi, tanpa disadari Alim itu sebenarnya sudah menguasai semua ilmu di bidang penjualan. Dan selama Alim kerja jadi OB di sana, selama hampir 4 tahunan itu, Alim sudah belajar banyak sekali. Alim pun memang mengakui hal itu. Memang selama dia kerja di sana, selain mengerjakan tugas utama, dia itu memang sering bantu-bantuin kerjanya sales. Ilmu marketing itu Alim dapat secara otodidak pada akhirnya.
Karena ya setiap hari dia memperhatikan, waktu meeting ya otomatis dia juga mendengarkan, dan dia juga ikut bantu-bantu. Secara nggak sadar, Alim ini akhirnya jadi paham betul soal product knowledge dari perusahaannya ini. Dia paham gimana cara ngelobi orang, gimana cara meyakinkan klien, dan akhirnya di situ dia paham betul gimana cara menjual produk itu sampai closingan. Nah, ini semua juga karena Alim sering nongkrong, sering ngopi bareng sama sales-sales senior di kantor itu. Jadi ya obrolan tongkrongan sehari-hari seputar strategi penjualan. Dan proses belajar otodidak inilah yang akhirnya dilihat oleh Pak Bobi. Sebenarnya Pak Bobi itu sudah memperhatikan lama. Dan memang Alim sudah dipersiapkan untuk jadi sales di cabang yang baru itu. Dan inilah yang akhirnya membuat Alim dinilai sangat layak jadi sales. Singkatnya, di situ Pak Bobi melantik Alim jadi staf sales dan langsung memberangkatkan dia ke Samarinda. Dan sebelum menuju ke Samarinda itu, Alim ini sempat pamit dulu ke keluarganya di Tulungagung. Di situ ya tentu keluarganya support, mendukung semua. Tapi keluarga utama cuma pesan, terutama ibunya Alim itu pesan, kalau bisa Lim, kamu selama di sana itu, mbok ya segera menemukan perempuan yang baik dan kamu segera nikah. Dan singkatnya ini yang dipegang terus oleh Alim, meskipun sampai cerita ini dibagikan, Alim sendiri belum menikah. Terus singkatnya, ketika dia tiba di kantor baru di Samarinda itu, ternyata jalan rezeki Alim ini dimudahkan. Penjualannya itu lancar, kerjaan itu yang dikasih ke dia itu selalu beres semua dan selalu memuaskan. Bahkan yang luar biasanya adalah, hanya dalam waktu sekitar 1 tahun dia kerja di posisi yang baru itu, Alim ini sudah berhasil menyabet gelar sebagai sales peringkat 1. Itu di seluruh kawasan Indonesia Timur. Dan ini merupakan kebanggaan yang luar biasa. Nah, suatu ketika, dia ini dapat orderan barang dari seorang klien, tapi pesanannya ini spesial. Barangnya itu harus dikirim langsung ke daerah pedalaman di daerah Kalimantan sana. Waktu itu pembelinya ini request langsung, dia minta harus Alim sendiri yang langsung mengantarkan barangnya ke sana. Karena di situ kliennya ini juga sekalian menawarkan Alim untuk mampir ke rumah beliau yang ada di pedalaman itu. Dan karena request klien ini adalah prioritas, akhirnya di situ Alim mengajukan izin tugas luar kota ke kantor pusat, ke kantor Jakarta. Dan pihak kantor Jakarta akhirnya ngasih izin. Sebagai info, perjalanan dari pusat kota Samarinda di kantornya Alim itu menuju ke lokasi rumah klien yang ada di pedalaman ini bukan perjalanan dinas yang gampang. Perjalanan itu memakan waktu sekitar hampir 2 harian. Rutenya itu harus melalui jalur darat dan masuk lagi ke area pedalaman. Pokoknya total 2 hari perjalanan darat itu sudah termasuk medan yang sangat sulit. Belum lagi nanti mereka harus nyebrang sungai. Dan singkatnya, berangkatlah Alim menuju ke pedalaman ini. Dia nggak berangkat sendirian, tapi dia ditemenin salah satu teman kantornya, namanya Ujang. Nah, sesampainya di lokasi itu, Alim dan Ujang ini sebenarnya sudah nggak kaget. Dari awal ketika mereka berangkat, mereka memang sudah bisa nebak kalau daerah si klien ini pasti terpencil dan pasti pelosok banget. Apalagi sudah jadi rahasia umum kalau warga asli di daerah pedalaman sana itu umumnya masih memegang kental budaya dan adat istiadatnya. Dan biasanya hal-hal klinik di daerah itu intensitasnya itu masih kuat. Nah, begitu sampai di rumah sang pembeli ini, Alim dan Ujang itu disambut dengan sangat ramah sekali. Bahkan beberapa keluarga itu ikut keluar semua. Jadi Alim dan Ujang itu merasa kok kayak mereka ini kayak keluarga jauh. Benar-benar disambut. Begitu datang sudah dibuatin kopi, ditawarin rokok, semua perlengkapan untuk mandi itu disiapkan semua. Jadi Alim di sini merasa tersanjung. Mereka ngelihat di sini ini fasilitasnya itu sangat minim. Tapi Alim dan Ujang itu disambut dengan sangat baik, bahkan semuanya itu disiapkan. Akhirnya barang pesanan ini diterima oleh pembeli dan dalam kondisi utuh, dalam kondisi aman, karena di situ posisinya Alim ini sudah capek menempuh perjalanan yang panjang sekali. Si pembeli ini, si bapak-bapak ini, sebut saja namanya Pak Jaya. Di situ Pak Jaya langsung menawarkan ke Alim dan Ujang untuk menginap di rumah beliau sekitar semalam sebelum besoknya mereka balik ke kota. Jadi ya Pak Jaya sedikit memaksa karena situasinya kalau pulang saat itu juga nanti di tengah jalan ketemu malam. Dan Pak Jaya nggak mau karena di situ masih rawan.
Akhirnya ya malam itu sekitar jam 7 malam, suasananya itu beda sekali dengan suasana yang ada di kota. Kondisi di luar rumah itu sudah sepi banget, sunyi. Apalagi gelap. Warga itu juga nggak banyak yang tinggal di area tersebut. Dan kalau dilihat dari komposisi rumah yang jaraknya berjauhan itu, kayaknya yang disimpulkan oleh alim, wilayah itu cuma dihuni oleh satu lingkup keluarga besar. Jadi kemungkinan besar yang tinggal di sana ya cuma keluarganya Pak Jaya. Nah pas lagi istirahat di rumah itu, Pak Jaya ini nemenin Alim dan Ujang ngobrol-ngobrol. Terus di momen itulah Pak Jaya ini menjelaskan ada situasi yang sebenarnya situasi malam itu sebenarnya genting. Dan situasi ini kebetulan terjadi di daerahnya dan beberapa hari itu sudah sangat genting. Pak Jaya ini ngomong secara serius, Mas Alim, Mas Ujang, malam ini kalian berdua itu jangan kaget ya. Kalau misalnya dengar ada hal-hal atau ngelihat hal-hal yang aneh-aneh, jangan kaget. Karena kalian berdua datang ke sini itu pas sekali atau bertepatan sekali dengan momen yang sebenarnya lagi nggak pas momennya. Di sini nih lagi ada konflik mas sebenarnya. Ada warga di sini nih yang lagi berselisih paham dan bentrok dengan warga kampung lain yang ada di ujung hutan sana. Dan sebenarnya ini cuma salah paham. Tapi ini kondisinya itu lagi memuncak. Terus Pak Jaya ngomong, dan malam ini tuh kayaknya puncak perseteruan itu. Jujur waktu itu Alim sempat kaget. Dia merasa agak takut juga. Begitu mendengar konflik ini, Alim langsung mikir, pantesan kok dari tadi pas mereka sampai di dermaga sungai itu, nggak ada satupun perahu motor yang mau mengantarkan mereka masuk ke lokasinya rumah Pak Jaya ini. Jadi mereka semua itu kayak nolak. Dan nggak ada yang berani ngasih alasan kenapa kok mereka nolak. Setelah Alim dan Ujang nunggu di dermaga itu selama hampir 1 jaman lebih, terus kemudian ada seorang bapak-bapak yang menawarkan diri. Bapak-bapak itu mengaku kalau dia ini adalah warga asli pedalaman dan kebetulan memang posisinya beliau ini mau pulang juga searah lah. Jadinya Alim dan Ujang diantarkan ikut perahunya. Tapi ngerinya, si bapak yang mengantar itu juga sama sekali nggak ngomong atau nggak cerita bahwa di kampung itu lagi ada konflik besar. Nah kata Pak Jaya, malam kemarin itu mas, di hari kedua itu ada serangan mistis yang terjadi. Pak Jaya cerita, jadi malam itu ada salah satu warganya Pak Jaya ini yang diserang secara gaib. Ceritanya warga itu malam-malam, beliau ini lagi berdiri, beliau memang sedang mengawasi. Tiba-tiba ada mandau terbang dan langsung menghujam ke arahnya. Nah untungnya, sebetan mandau terbang itu nggak mengenai kepalanya. Kalau itu mengenai kepala sudah pasti kepalanya ini sudah lepas. Jadi menurut Pak Jaya, karena serangan semalam itu gagal memakan korban jiwa, prediksinya malam itu bakal jadi malam puncak balas dendam. Dan dipastikan bakal ada lebih banyak kejadian aneh serta serangan gaib lagi. Nah karena situasinya ini bisa dibilang siaga 1, malam itu istrinya Pak Jaya itu kayak mempersiapkan sesuatu. Jadi beliau itu numbuk sesuatu, entah itu beras yang ditumbuk atau apa, Alim kurang bisa ngelihat secara jelas. Terus tumbukan yang kayak bubuk itu dicampur dengan bahan semacam rempah-rempah, semacam kunyit. Alim nggak seberapa memperhatikan secara detail ritual itu. Terus setelah adonan ini jadi, istrinya Pak Jaya itu jalan keliling rumah dan menyebarkan bubuk tumbukan itu ke area sudut-sudut rumah. Dan nggak cuma ditebar, beberapa sisa adonan kunyit itu juga dioleskan ke beberapa bagian tubuh Alim dan Ujang. Jadi Ujang dan Alim juga kena ini juga. Nah ini sebagai bentuk proteksi gaib supaya Ujang dan Alim nggak jadi korban salah sasaran santet. Karena memang santet ini katanya itu sudah jelas menyasar siapa saja. Dan supaya nanti nggak mengenai Alim dan Ujang, karena Alim dan Ujang adalah tamu, diberilah bubuk kunyit ini. Terus setelah ritual ini selesai, Pak Jaya itu mempersilahkan Alim dan Ujang istirahat. Mereka dipersilahkan tidur. Tapi Pak Jaya ini mewanti-wanti, nanti kalau tidur, posisi kalian itu jangan sampai membelakangi jendela ya. Pak Jaya itu ngatur posisi tidur ini sedemikian rupa, jadi kepala Alim dan Ujang itu harus persis dihadapkan lurus ke arah jendela, nggak boleh membelakangi. Nggak ngerti juga apa tujuan dari pantangan posisi tidur itu, tapi Alim dan Ujang ya nurut aja. Di kamar, Alim memperhatikan kondisi jendela. Posisi daun jendela itu ketutup rapat. Rumah Pak Jaya ini adalah tipe rumah panggung khas pedalaman Kalimantan yang hampir seluruh bangunannya itu terkonstruksi papan kayu. Jadi kalau misalnya ada orang jalan di dalam rumah, suara pijakan kayunya itu pasti kedengeran.
Nah, Alim berusaha untuk menenangkan pikiran. Dia tiduran sambil terus baca doa. Ketika dia ngelirik ke arah Ujang, posisi Ujang juga sama. Ujang ini merem matanya, tapi kelihatan banget kalau raut wajahnya itu tegang, sambil dia itu masih terus membacakan doa. Alim sendiri gak bisa tidur. Dan sekitar jam 11 malam, Alim ini dengar ada suara dari arah kolong bawah rumah. Nah, rumah panggung itu kan bagian bawahnya itu ada kolong. Nah, disitulah Alim ini dengar ada suara orang jalan, kayak orang ini mengitari kolong rumahnya Pak Jaya. Srek. Alim langsung nengok ke Ujang. Ternyata Ujang juga Ujang masih melek. Matanya Ujang itu langsung melotot. Ujang juga belum bisa tidur dan dia juga dengar ada suara orang yang jalan di kolong rumah itu. Alim akhirnya fokus ngadep ke arah jendela lagi. Gak lama setelah suara langkah di kolong itu berhenti, teror ini langsung naik ke atas. Tiba-tiba jendela itu ada yang ngedor. Dak. Alim dan Ujang nggak berani ngapa-ngapain. Dan mereka itu nggak berani ngomong sedikit pun. Mengeluarkan suara sedikit pun nggak berani. Terus nggak lama Pak Jaya sama salah satu keponakannya itu keluar ngecek situasi. Pak Jaya dan keponakannya itu sempat masuk ke kamar Alim. Sempat ngintip memastikan Alim dan Ujang itu baik-baik saja. Akhirnya di situ Pak Jaya itu ngomong ke Alim dan Ujang. Intinya Alim dan Ujang itu disuruh tutup mulut. Dan diminta nggak usah panik. Disitulah keponakannya Pak Jaya ini bilang bahwa di luar itu ada mando terbang yang lagi nyari mangsa. Nah, menurut dia suara dak-dak tadi itu mando yang menabrak-nabrakkan ke jendela. Nah, kejadian malam itu benar-benar mencekam. Dan entah ini sugesti karena ketakutan atau beneran ini nyata. Pada saat keponakan Pak Jaya ngomong soal mandau terbang itu, secara bersamaan Alim itu mencium. Benar-benar dia itu mencium aroma kayak anyir darah. Nah, entah itu aroma dari mando tersebut, entah apa, yang jelas Alim memang mencium itu. Disinilah dia berusaha mengabaikan bau darah itu, dia berusaha mengawasi terus jendela. Dan katanya teror mando terbang yang melayang-layang cari mangsa dan mengepung rumah Pak Jaya itu berlangsung lumayan lama, kurang lebih sekitar 2 jaman. Barulah setelah suasana itu agak mereda, Pak Jaya itu ngintip ke kamar Alim. Pak Jaya di situ bilang bahwa situasinya sudah aman. Alim dan Ujang ini dipersilakan untuk lanjut tidur. Karena Pak Jaya juga memastikan nggak bakal ada lagi serangan gaib susulan. Sudah aman, kata beliau. Dan nggak tahu kenapa, setelah Pak Jaya ngomong bahwa situasinya ini sudah aman, perasaan Alim dan Ujang yang dari tadi itu tegang, akhirnya jadi tenang. Dan akhirnya Alim pun langsung tertidur pulas. Singkatnya, keesokan harinya itu keluarga Pak Jaya ini sudah ngumpul di ruang tengah. Setelah Alim dan Ujang mandi, membersihkan diri, dan bersiap-siap mau pulang itu, mereka diminta untuk sarapan lebih dulu. Jadi di situ mereka makan bersama, di situ ada keluarga Pak Jaya juga. Setelah itu Alim dan Ujang ini pamit pulang. Mereka diantar keluar sampai benar-benar ke area yang titik penjemputan, yang areanya itu lumayan agak rame lah. Di situ memang adalah titik kumpul, mereka bakal dijemput mobil operasional dari kantor cabang Samarinda. Ketika Alim dan Ujang sudah diturunkan di situ, di lokasi penjemputan yang disepakati, ketika itu Pak Jaya langsung pulang sama keluarganya. Nah, ternyata mobil kantor yang seharusnya sudah standby di situ, ini belum datang. Mereka berdua nunggu lumayan lama juga. Alim dan Ujang mulai kebingungan, apalagi di telepon bolak-balik itu nggak ada sinyal. Dia juga mau minta tolong juga bingung karena mereka berdua orang baru di situ, mereka cuma tamu dan mereka nggak punya kenalan satupun di daerah situ. Dan rumah Pak Jaya ini jaraknya sekitar 1 jaman. Nah, pas lagi bingung-bingungnya nunggu di pinggir jalan itu, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak. Beliau ini naik motor, awalnya melewati Ujang dan Alim, terus kemudian beliau ini balik. Akhirnya bapak ini berhenti dan langsung nyamperin Alim dan Ujang. Si bapak ini nanya, "Kalian dari mana? Lagi nunggu siapa? Kok kelihatan bingung dari tadi?" Alim akhirnya menjelaskan kondisinya bahwa saya ini nunggu jemputan Pak, tapi jemputan saya belum datang. Saya mau balik ke kota, ke Samarinda. Nah, begitu si bapak-bapak ini tahu kalau Alim dan Ujang ini nunggu mobil jemputan yang belum datang, beliau langsung menawarkan kepada Alim dan Ujang untuk mampir dan istirahat di rumahnya daripada nunggu di situ kepanasan, apalagi mereka nunggunya di pinggir jalan. Nah, pada akhirnya Alim dan Ujang menerima tawaran itu. Mereka diajak menuju ke rumah bapak-bapak tersebut. Mereka di situ istirahat sambil nunggu mobil jemputan datang.
Dan pas lagi istirahat di rumah itu, Alim terus mencoba menghubungi sopir kantor mereka. Sopirnya ini namanya Bang Yus. Nah dari situ Alim batin. Akhirnya dia berpikir, oh pantesan kok Bang Yus ini belum datang. Dia ngomong ke Ujang, Jang, kamu inget gak? Kan Bang Yus itu salah nangkep informasi, Jang. Dia ini kan jemputnya sore. Nah kita di sini ini masih jam 1-an, masih siang. Berarti Bang Yus belum datang, mungkin masih dalam perjalanan. Nah sambil di situ mereka terus menghubungi Bang Yus. Alim dan Ujang ini dijamu oleh si bapak-bapak pemilik rumah ini. Dan bapak-bapak yang nolongin mereka ini namanya Pak Oni. Pak Oni ini asli suku Dayak. Istrinya Pak Oni itu orang pendatang dari Jawa. Keluarga Pak Oni ini ramah dan baik semua. Anak-anak Pak Oni itu kira-kira masih SD. Dia punya 2 orang anak. Di situ Pak Oni ngasih makan dan ngajak ngobrol Alim sama Ujang. Ya layaknya keluarga sendiri. Apalagi ketika istrinya Pak Oni ini tahu bahwa Alim itu asalnya dari Tulungagung. Karena istri Pak Oni ini asalnya dari Jawa, beliau itu asalnya dari Banyuwangi. Nah singkat cerita, sekitar jam 4 sore, HP Alim itu akhirnya dapat sinyal. Dia berhasil terhubung nelpon Bang Yus, dan Bang Yus di situ mengabarkan kalau posisinya ini sudah dekat dengan lokasi penjemputan. Nggak lama kemudian, mobil jemputan Bang Yus ini nyampe di depan rumah Pak Oni. Dan ketika Alim dan Ujang mau pamitan ke Pak Oni itu ngomong ke Alim dan Ujang, Mas, saran saya, lebih baik kalian nunggu besok pagi aja pulangnya, ini sudah terlalu sore, nanti kalian di jalan itu ketemu malam, ketemu gelap. Temen kalian yang bawa mobil jemputan ini suruh tidur sini aja, nginep sini aja dulu, jangan maksa jalan sekarang. Dan Pak Oni di situ menjelaskan, kata Pak Oni, jalanan darat yang bakal mereka lewati itu kondisinya sangat berbahaya. Terutama kalau dilewati malam hari. Pak Oni juga menjelaskan, kalian ini pendatang. Jangankan pendatang, warga asli sekitar sini aja nggak ada satupun yang berani lewat jalur hutan itu. Terutama kalau pas malam hari. Pak Oni menjelaskan kalau kalian maksa jalan sore menjelang malam begini, kalian bisa dipastikan bakal diganggu oleh makhluk halus penunggu hutan sana. Intinya Pak Oni itu khawatir lah sama keselamatan Alim dan teman-temannya ini. Tapi posisinya juga serba salah. Ketika Alim ini manggil Bang Yus, Alim menjelaskan ini Bang Yus disuruh tuan rumahnya itu nginep sini. Bang Yus ketika mendengar obrolan itu, Bang Yus bilang, nggak bisa Mas. Ini saya dapat pesan bos dari Jakarta itu minta sampean sama Ujang harus segera balik ke kantor cabang. Nggak boleh ditunda karena besok pagi itu bakal ada rombongan kunjungan dari petinggi-petinggi direksi Jakarta. Mereka datang ke kantor cabang Samarinda. Nah, Alim juga berpikir sebagai sales yang jaga di situ, Alim dan Ujang diwajibkan harus sudah standby ada di kantor pagi-pagi untuk menyambut mereka. Jadi ketika Pak Oni mendengar bahwa memang Alim dan Ujang ini ada urusan kerjaan, apalagi waktu itu bawa-bawa nama petinggi dari Jakarta, Pak Oni akhirnya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Beliau nggak berani nahan. Pak Oni cuma menyampaikan, ya sudah, kalau memang kalian harus jalan nggak apa-apa. Tapi tetap waspada ya, ingat pesan saya, kalau nanti di tengah jalan atau di tengah hutan ada apapun yang mengganggu kalian, sudah abaikan saja. Dan jangan sekalipun kalian berhenti, tetap fokus pulang. Apapun yang terjadi jangan pernah berhenti, apalagi sampai turun dari mobil. Jadi kalau kalian sekarang pengen kencing, lebih baik kencing dulu di sini. Jangan kencing di tengah jalan. Nah sekitar jam 5 sore itu mereka bertiga akhirnya mulai jalan. Jadi perlu diketahui mobil yang mereka pakai ini mobil double kabin. Bang Yus di situ yang nyetir, Alim di sebelah Bang Yus, dan Ujang duduk di kursi belakang. Di awal-awal perjalanan, kondisinya sudah mulai gelap. Karena waktu itu saking capeknya, Alim ini sempat tertidur pules di dalam mobil. Dia nggak tahu dia sudah berapa lama tertidur dalam mobil itu. Tiba-tiba pas sudah melewati jalanan hutan, mobil yang mereka tumpangi itu ngerem dadak, dan saking kencengnya Bang Yus nginjak rem dan banting setir juga, mobil itu sampai terseret beberapa meter. Jadi benar-benar kayak mobil yang ngedrift. Akhirnya mobil itu nabrak pohon, ada pohon besar di pinggir jalan dan mobilnya ini nabrak. Seketika itu juga Alim ini langsung kebangun kaget dan bantalan airbag itu sudah mengembang semua. Alim ngecek kondisinya sendiri, terus ngecek Bang Yus dan Ujang. Dan alhamdulillahnya mereka bertiga itu sama sekali nggak mengalami luka yang serius. Tapi benar-benar kaget luar biasa. Apalagi Alim itu kan tadi tidur. Dan dalam kondisi yang masih panik, Bang Yus itu langsung ngelepas seatbeltnya. Tangannya ini sudah megang pintu mobil. Bang Yus ini mau keluar, mau ngecek kondisi mesin.
Tapi di situ Alim ingat, dia langsung melarang Bang Yus buka pintu. Bang, jangan bang. Terus Alim ini bilang, sudah bang, di sini aja bang, lanjut aja, coba dinyalakan lagi mesin mobilnya bang. Ingat, Pak Oni kan bilang kita nggak boleh turun. Alim langsung ingat pesan Pak Oni. Jadi dia langsung ingat apapun yang terjadi jangan pernah berhenti, apalagi sampai turun. Bang Yus ingat juga, akhirnya dia nurut. Akhirnya dari situ mesin mobil ini dinyalakan lagi, tapi tetap nggak mau nyala. Mesinnya mati total. Alim noleh ke arah Ujang, posisi Ujang waktu itu sudah menundukkan kepala. Jadi dia tuh kayak menyembunyikan kepalanya di lutut. Dan ternyata Ujang ini nangis sesenggukan. Saking takutnya Ujang, badannya itu sampai gemeteran. Alim ini nanya, Jang tenang, kenapa kamu Jang, kenapa kamu nangis? Akhirnya disitulah Ujang ini bilang, barusan ketika mobil mereka itu nabrak, dan akhirnya mobil ini berhenti nggak bisa nyala lagi, Ujang itu sempat kebangun, dia itu lihat ke arah jendela, dia lihat ke arah luar. Di luar itu ada sosok nenek tua. Jadi wajah si nenek-nenek ini itu ditempelkan ke jendela. Dan yang membuat Ujang itu nangis histeris, wajah nenek itu hancur. Alim langsung pucat pas dengar cerita dari Ujang. Apalagi posisi mobil mereka itu berhenti nabrak pohon persis di tengah-tengah hutan pedalaman Kalimantan dan kondisinya itu gelap. Nggak ada orang sama sekali yang lewat dan nggak ada pemukiman penduduk. Kanan kiri ini hutan dan semak belukar. Nah, suasana akhirnya berubah jadi mencekam. Alim di sini ngomong ke Bang Yus, ngomong ke Ujang juga, sudah, jangan ada yang keluar dari mobil, pokoknya tetap di sini semua, kunci semua pintu. Alim langsung ngeluarin HP-nya. Dia ini niatnya mau nelpon Pak Oni. Pak Oni ini kan sempat ngasih nomor teleponnya ke Alim dan Pak Oni itu sempat pesan juga, Mas, kalau ada apa-apa di jalan, kalau memang butuh bantuan saya, segera hubungi saya. Tapi pas Alim ngecek HP-nya, nggak ada sinyal sama sekali. Dan bersamaan dengan momen Alim yang putus asa itu, tiba-tiba dari arah atap mobil itu ada sesuatu yang jatuh. Dan itu persis kayak ada orang yang sengaja loncat dari atas, terus ambruk di atas atap mobil mereka. Bro, disitulah Ujang ini makin nangis histeris. Dia semakin nggak berani noleh kemanapun, Ujang tetap nunduk sambil nangis gemeteran. Alim ngelihat ke belakang, di belakang itu sama sekali nggak kelihatan penampakan apapun. Di luar ini cuma gelap. Bang Yus di situ terus berusaha menyalakan mobil dan mobil ini tetap nggak mau nyala. Tiba-tiba Alim ngelihat ada sesuatu di luar. Nah, awalnya yang dilihat oleh Alim ini ada benda bercahaya kayak terbang. Awalnya benda itu kayak kelap-kelip, tiba-tiba kelihatan kayak merah. Terus benda yang terbang ini itu mengitari mobil mereka. Awalnya Alim nggak yakin ini benda apa. Tiba-tiba Bang Yus itu yang tadinya coba menyalakan mesin mobil, Bang Yus itu nundukin kepala, terus Bang Yus itu noleh ke arah Alim, dia itu ngomong ke Alim sambil bisik-bisik, Mas, kuyang mas, jangan dilihat mas, itu kuyang yang ada di luar. Nunduk mas, nunduk. Alim langsung merinding, dia ikutan nunduk. Jadi sosok hantu kuyang ini terus mengelilingi mobil mereka. Dan momen itu lumayan lama. Adalah sekitar 5 menitan kuyang itu muterin mobil mereka. Selama 5 menit itu kondisi dalam mobil itu tegang. Nggak ada yang berani ngomong, nggak ada yang berani ngelihat keluar. Suasana semakin mencekam, ditambah lagi dari area hutan itu banyak banget suara-suara yang aneh. Mobil ini masih ketutup rapat. Dan setelah kuyang ini pergi, situasinya itu agak mulai kondusif. Tapi mobil ini dari tadi tertutup rapat. Lama-lama kerasa makin pengap dan makin panas. Bang Yus ngomong ke Alim, Mas, ini nggak bisa mas, kita harus buka dikit jendelanya mas, biar ada udara yang masuk. Pengap ini. Terus Alim mikir, ya sudah mau gimana lagi, buka aja sedikit. Akhirnya kaca jendela itu diturunin sedikit. Cuma seukuran celah jari, supaya ada angin dari luar itu yang masuk. Setelah jendela dibuka sedikit, mereka diem-dieman lagi. Dan di tengah ketakutan itulah Alim ini masih terus berusaha, dia nyari sinyal untuk menghubungi Pak Oni. Ketika situasi sudah agak tenang, Alim ngelihat Ujang dan Bang Yus, mereka sudah tertidur pulas. Mereka berdua ini tidur dalam posisi duduk nunduk karena saking capeknya mereka nahan takut. Alim pun pada akhirnya dia ikut tertidur. Dan nggak tahu sudah berapa lama mereka tertidur, tiba-tiba Alim ini dibangunkan oleh Ujang. Mas Alim bangun mas. Mas ini sudah pagi mas. Alim itu langsung kayak bangunnya itu gelagapan. Dia ini ingetnya, dia itu kayak berasa tidur cuma 10 menitan. Tapi kok ini Ujang bilang sudah pagi. Terus Bang Yus pun juga ikut bangun. Nah ketika Alim ngelihat keluar, memang suasananya sudah terang. Nggak gelap seperti sebelumnya.
Tapi menurut Alim ada yang ganjil. Ketika Alim ngelihat ke arah langit dan di sekeliling hutan, Alim kok ngerasa aneh loh. Ini kok suasananya terang, tapi kayak bukan pagi yo, Jang. Langitnya itu malah kelihatan kayak sore hari menjelang maghrib. Alim bener-bener heran di situ. Situasinya kacau. Mataharinya itu nggak kelihatan kayak matahari yang baru terbit, tapi lebih seperti matahari yang mau tenggelam. Jadi kayak suasana yang mau maghrib. Alim ngambil HP-nya, ternyata dicek HP-nya itu mati total, dinyalain nggak bisa. Ujang dan Bang Yus juga ngecek HP-nya, mereka juga mengalami hal yang sama. HP mereka bertiga ini mati total. Mereka mikirnya, mungkin baterai mereka ini sudah habis. Dan di situ mereka mulai mikir, mereka ini kan tidur dari malam hari. Apakah mereka tidur melewati pagi, sampai melewati siang, dan itu mereka ketemu sore. Bang Yus di situ masih bingung, ini aneh banget. Tadi perasaan HP-ku ini baterainya masih 80%, lah ini kok sudah mati total. Nah, mereka baru sadar belakangan kalau HP mereka ini ternyata error karena energi gaib di hutan itu. Tiba-tiba dari arah rimbunan pohon itu terdengar banyak suara burung gagak. Kak, kak. Dan ada beberapa burung gagak itu yang hinggap di mobil mereka. Dan pas mereka ngelihat ke arah luar, nggak jauh dari posisi mobil mereka itu, mereka ngelihat ada sebuah desa di situ. Kelihatan jelas ada beberapa bangunan rumah warga yang terbuat dari kayu. Alim sempat matiin di situ. Ini jangan-jangan kita semua ini tersesat dan masuk ke desa gaib. Karena Alim ini ingat betul dari awal mereka memasuki rute itu nggak ada desa di sekitar situ. Alim yakin ini hutan pedalaman. Saking nggak percayanya, Alim itu sampai sempat nanya ke Ujang. Alim ini memastikan kalau dia itu nggak lagi halusinasi. Dia tanya ke Ujang, Jang, kita ini nggak lagi mimpi kan, Jang? Enggak, Mas. Ini nyata, Mas. Ini nyata, Mas. Nggak, Ujang itu sambil masih ketakutan. Tapi kita ini di mana, Mas? Kita ini di mana? Bang Yus di situ langsung nyaut. Sumpah, Mas. Semalam pas kita berhenti nabrak di sini, di depan situ itu nggak ada desa sama sekali. Di situ itu hutan semua. Aku yakin itu kosong kok. Nah, ketika mereka melihat situasi yang nggak masuk akal itulah, Alim langsung ngomong, sudah Bang, jangan ada yang turun dulu Bang. Kita tetap diam di mobil, kita tunggu bantuan di sini sampai bantuan datang. Nah, pas lagi nunggu di mobil itulah Bang Yus akhirnya menceritakan alasan sebenarnya kenapa semalam itu dia ngerem dadak dan membuat mobil mereka itu nabrak pohon. Jadi kata Bang Yus, ketika mobil mereka melintasi area hutan itu, posisi Alim dan Ujang itu lagi tidur. Bang Yus inget banget, dia bawa mobil itu dengan kecepatan yang nggak terlalu kenceng, ya sekitar 50 km per jam lah. Karena Bang Yus nggak berani ngebut juga, karena kontur jalannya memang nggak bagus. Apalagi jalanan juga gelap. Nah, pas lagi jalan itulah tiba-tiba Bang Yus ngelihat ada seorang ibu-ibu, beliau itu lagi gandeng dua anaknya, dan beliau ini nyebrang dari arah hutan. Dan yang membuat Bang Yus panik sampai beliau itu ngerem dan banting setir adalah ibu-ibu ini jalannya itu pelan. Dan cara nyebrangnya itu kayak beliau ini kayak kosong lah pikirannya, nggak noleh kanan kiri. Beliau itu jalannya pelan, itulah yang membuat Bang Yus itu ngerem dadak dan akhirnya mobilnya oleng. Karena jaraknya dekat itulah Bang Yus refleks nginjak rem supaya nggak nabrak si ibu-ibu ini sampai akhirnya mobil mereka malah nabrak pohon. Dan kata Bang Yus, persis setelah mobil mereka nabrak itu, Bang Yus ngelihat ke depan, sosok ibu-ibu dan dua anaknya itu sudah nggak kelihatan lagi. Nah, ketika mereka sedang mendengarkan cerita dari Bang Yus itu, tiba-tiba dari arah luar, mereka mendengar ada suara bunyi-bunyian keluntungan sapi. Keluntung-keluntung, keluntung-keluntung. Itu persis kayak ada gerombolan sapi yang lewat. Nah, mereka otomatis nyari sumber suara itu. Tapi ternyata nggak ada apa-apa. Dan berbarengan dengan hilangnya suara keluntungan sapi itu, suasana yang tadinya kayak sore hari ini, tiba-tiba langsung gelap, langsung berubah jadi malam. Mereka langsung shock, pikiran mereka ini langsung kacau. Mereka akhirnya jadi mikir, masa iya mereka semua ini tidur di dalam mobil itu dari malam kemarin sampai ketemu pagi, sampai ketemu siang, dan sampai ketemu sore. Akhirnya ketemu malam lagi. Perasaan Alim, Ujang, dan juga Bang Yus, mereka ini cuma tidur sebentar. Nggak mungkin mereka nggak sadar tertidur selama 24 jam itu, nggak mungkin. Dan ketika situasi sudah gelap kayak malam itu, dari arah desa yang mereka lihat tadi, itu mulai terdengar kayak suara keramaian. Suaranya tuh riuh banget, kayak ada acara di situ, dan mereka itu kayak menggelar upacara adat.
Nah, disitulah mereka mendengar jelas ada suara tabu-tabuan genderang. Tapi karena posisinya ini gelap dan mereka juga ngelihatnya itu dari dalam mobil, jadi mereka nggak bisa ngelihat dengan jelas. Yang bisa mereka lihat dengan jelas ini hanyalah kobaran api unggun yang besar. Itu kobaran api unggun itu dari arah desa gaib tersebut. Mereka nggak tahu ini ada acara apa, mereka nggak tahu. Apakah itu pesta adat makhluk halus atau semacam ritual persembahan, mereka nggak tahu. Di tengah-tengah teror itu, Alim ini sadar kalau dia belum sholat. Nah di situ Alim mikir, berarti sudah berapa banyak ini sholatnya yang bolong itu. Alim nggak sadar itu. Alim langsung noleh ke Ujang. Jang, kita belum sholat loh Jang. Ujang yang masih gemeteran waktu itu jawab bingung. Iya mas, aku tahu kita belum sholat. Tapi terus ini gimana? Alim ngomong di situ, ya sudah Jang, kita harus tetap sholat sekarang. Ini kita ada air minum. Kita bagi airnya untuk wudhu. Kita harus hemat pakai air ini. Habis itu kita sholat. Nah Bang Yus ini memang adalah seorang Kristiani. Jadi setelah mereka berdua wudhu ala kadarnya, pakai air yang benar-benar terbatas itu, Alim masih sempat bingung. Dia mikir, ini apakah mereka harus sholat sambil duduk di dalam mobil demi keamanan, atau mereka harus nekat keluar dari mobil. Dan Ujang yang dari semalam dia itu nangis ketakutan dan dia sempat sembunyi di bawah lutut, tiba-tiba Ujang ini ngomong, mas, kita baiknya sholat di luar aja mas. Sudahlah mas, kita pasrah aja mas. Masa iya kita ini mau menyembah Allah, malah kita yang takut sama makhluk lain. Udah mas, kita turun aja mas, kita sholat di tanah mas. Jadi keberanian Alim ini langsung naik berkali-kali lipat. Alim mikirnya gini, Ujang ini yang penakut aja, dia mulai berani. Masa iya Alim ini harus bersembunyi di balik ketakutannya? Akhirnya Alim ngomong ke Ujang, ya udah Jang, kita sholat di luar Jang. Ayo kita sujud langsung di atas tanah ini, kita minta petunjuk sama Allah. Kalau memang kita ini lagi disesatkan dan kita terjebak di alam gaib, kita minta supaya segera dikeluarkan dari tempat ini sekarang juga. Akhirnya Alim dan Ujang ini buka pintu dan mereka turun dari mobil. Mereka berdua menggelar ala seadanya dan mereka mulai sholat di tengah gelapnya hutan itu. Nah pas lagi sholat inilah, gangguan-gangguan dari makhluk halus itu benar-benar ekstrim. Di tengah mereka sholat itu, Alim ini mendengar banyak suara-suara yang nyoba mengganggu mereka. Bahkan ada suara orang yang teriak kencang di sebelah telinga Alim. Ujang sendiri juga mengalami gangguan secara fisik. Berulang kali pas lagi sholat, badan Ujang itu kayak benar-benar disenggol sesuatu yang membuat dia itu nggak nyaman. Tapi Alim dan Ujang ini berusaha tetap fokus. Dia tetap sholat, dia tetap berusaha khusyuk. Alim di situ memejamkan mata dan memasrahkan semuanya kepada Allah. Dan di tengah-tengah sholatnya itu, batin Alim itu kayak dibawa flashback. Tiba-tiba dia itu ingat kembali di masa-masa kecilnya dulu ketika dia masih tinggal di Tulungagung. Dia itu ingat ketika dia ngaji di kampung halamannya di Tulungagung. Dan di kepala Alim waktu itu tiba-tiba dia terngiang-ngiang dengan sangat jelas sebuah bacaan doa. Dia itu tiba-tiba terlintas, la ilaha illa anta, subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. Nyanyian-nyanyian itu teringat, la ilaha illa anta, subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. Itu terus yang terngiang-ngiang di kepala Alim. Dan bacaan itu sampai pada akhirnya mereka berdua itu selesai sholat dan kembali masuk mobil. Dan di dalam mobil itu, ini masih terngiang-ngiang. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Alim di sini mulai sadar. Ini kan doa yang dibacakan Nabi Yunus ketika beliau sedang terjebak di dalam perut ikan. Seketika itu juga Alim langsung merinding. Dia baru sadar kalau peristiwa yang dialami atau kisah yang dialami Nabi Yunus itu, ini kok filosofinya sama persis dengan apa yang sedang mereka alami. Mereka bertiga ini kan lagi tersesat jauh dari keramaian peradaban. Mereka itu terjebak di dalam hutan pedalaman yang gelap, diisolasi dari dunia luar, dan sama sekali nggak bisa menghubungi atau minta tolong ke siapapun, kecuali hanya kepada Allah. Persis seperti kondisi Nabi Yunus ketika beliau itu ada di dalam perut ikan. Jadi Alim ini langsung ngomong ke Ujang, Jang, kamu bacakan terus doa Nabi Yunus, Jang. Baca terus, jangan putus. Ujang langsung nurut. Ujang terus-terusan merapalkan doa itu dari mulutnya, la ilaha illa anta, subhanaka ini kuntum minadz dzalimin. Sementara Alim ini, dia sambil menyanyikan, la ilaha illa anta, subhanaka ini kuntum minadz dzalimin. Itu dibacakan berulang-ulang.
Nah, saking takutnya, dan mungkin Bang Yus itu stres juga, Bang Yus ini minta diajarkan juga. Coba-coba aku diajarkan, aku mau baca doa itu juga. Akhirnya ya Bang Yus ini menirukan bacaan doa itu, dan ketika Ujang dan Alim ini lagi kusuk-kusuknya melafalkan doa Nabi Yunus itu, entah selama berapa jam, tiba-tiba ada suara WA yang masuk. Mereka semua langsung kaget, kling-kling. Karena mereka tahu kalau HP mereka bertiga ini kan terakhir kalinya itu mati pet. Nggak bisa nyala sama sekali. Tiba-tiba waktu itu ada suara notifikasi WA yang masuk. Kelunding. Dan ini ternyata bunyi dari HP-nya Alim. Alim langsung ambil HP-nya, dan ketika HP-nya dicek, HP-nya itu nyala. Baterainya itu 65%, dan di HP-nya itu ada pesan WA dari keponakannya Alim yang dari Tulungagung. Namanya Rina. Persis setelah pesan dari keponakannya itu masuk, HP-nya Alim ini langsung error. Karena saking banyaknya chat yang masuk cara bertubi-tubi, mulai dari chat pimpinan kantor cabang, ada juga pesan dari atasannya di Jakarta, sampai chat dari kakak perempuan Alim. Pokoknya detik itu juga, HP-nya Alim ini langsung penuh. Tapi HP Ujang dan Bang Yus ini tetap nggak bisa nyala. HP mereka masih mati. Alim langsung buru-buru nyari kontaknya Pak Oni, dan alhamdulillah telepon itu langsung diangkat sama Pak Oni. Alim ngomong, "Pak Oni, saya Alim Pak, saya minta tolong Pak, mobil kami ini nabrak pohon, kami ini kecelakaan. Kami sekarang lagi terjebak di dekat hutan Pak. Dari arah rumah Pak Oni itu kira-kira jaraknya nggak sampai 1 jam perjalanan. Tolong kami Pak." Pak Oni di situ langsung jawab, "Oh iya Mas, tenang. Saya langsung meluncur ke sana ya." Nggak lama setelah telepon itu ditutup, kira-kira hampir 1 jam kemudian, Pak Oni ini datang. Pak Oni turun dari mobil itu, dan ternyata beliau membawa 2 laki-laki muda yang ternyata mereka ini adalah keponakannya Pak Oni. Kebetulan kedua keponakan Pak Oni ini paham soal mesin. Begitu mereka turun, 2 keponakan Pak Oni ini langsung buka kap mesin dan langsung ngecek kondisi kerusakan mobil. Sedangkan Pak Oni, beliau itu jalan mengitari area sekitar hutan itu. Dan dari kejauhan Alim memperhatikan Pak Oni, terlihat jelas kalau Pak Oni ini lagi melakukan semacam ritual adat. Beliau itu berdiri menunduk, tangannya itu bergerak kayak lagi menciprat-cipratkan air, sambil Pak Oni itu menaburkan kembang di sekitar jalanan situ. Dan setelah Pak Oni melakukan itu, Pak Oni jalan mendekat ke arah Alim. Alim yang kondisinya ini masih shock. Akhirnya Alim cerita soal penampakan desa misterius tadi. Nah, Alim ini bilang, "Pak Oni, tadi kami itu sempat ngelihat ada desa Pak di sebelah sana. Padahal kan sekarang ini nggak kelihatan Pak. Di situ itu kan hutan semua Pak." Pak Oni itu jawabnya dengan santai, "Iya Mas, memang di situ ada desa kok." Nah, Alim sempat kaget, "Loh iya Pak, ada desa?" "Iya, tapi itu desa gaib. Itu desanya para lelembut penunggu hutan ini. Tadi saya ke sana itu ya, saya berkomunikasi sama mereka semua supaya mereka nggak mengganggu kalian. Dan syukurlah kalian bertiga ini selamat dan nggak kenapa-napa, itu yang penting." Dan singkatnya, setelah mesin mobil ini dicek, ternyata kondisi mesin mobil itu kerusakannya ini lumayan parah. Ya mungkin karena benturan yang keras itu. Di sini keponakan Pak Oni menyarankan supaya mobil itu nggak usah dipaksakan menyala. Sudah diderek aja menuju ke bengkel terdekat. Dan jarak menuju ke bengkel kota itu ternyata lumayan jauh. Jaraknya masih sekitar 3 jam perjalanan lagi dari titik mereka kecelakaan itu. Akhirnya dengan bantuan tali derek, mobil itu ditarik pelan-pelan menuju ke bengkel. Dan alhamdulillah setibanya di bengkel itu mobil langsung ditangani dan diperbaiki sampai beres. Singkat cerita, Alim, Ujang, dan Bang Yus kembali ke kantor cabang di Samarinda dengan selamat tanpa kurang satupun. Dan peristiwa terjebak di dimensi gaib itu akhirnya jadi pengalaman spiritual yang gak akan pernah bisa dilupakan seumur hidup oleh Alim. Dan semenjak kejadian di tengah hutan itu, hubungan Alim dan Pak Oni ini jadi akrab. Kayak layaknya keluarga sendiri. Bahkan sampai hari ini, Alim itu masih menjalin silaturahmi yang baik dengan Pak Oni. Kadang kalau pas ada waktu luang, 2 bulan sekali Alim nyempetin berkunjung main ke rumahnya Pak Oni. Saking sudah dianggap keluarga sendiri, ketika anaknya Pak Oni dari istri pertamanya itu menggelar acara pernikahan, Alim dan Ujang ini juga dapat undangan ke acara tersebut. Dan kisah inilah teman-teman, sebuah perjalanan dinas yang dipenuhi dengan teror di pedalaman Kalimantan yang dibagikan oleh Mas Alim di Gemara Sunyi. Dan ini adalah sebuah cerita nyata tentang kekuatan doa, kepasrahan kepada Sang Pencipta, dan pentingnya untuk menjaga adab serta menghormati orang-orang di tanah rantau. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran dalam cerita ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.